Allah dalam hidup saya. Renungkan itu. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah main-main dalam persekutuan. Yang kedua, ibadah yang benar adalah ibadah yang didasari dengan hati yang tulus, ikhlas. Kata selanjutnya di sana, ayat 14. Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas. Ibadah yang tulus ialah ibadah yang tanpa paksaan. Ibadah yang tulus ialah ibadah yang tanpa tuntutan. Orang Israel diberikan pilihan. Beribadah kepada Allah asing, beribadah kepada Allah yang di seberang sungai Efrat, ataukah beribadah kepada Allah Yahweh, Allah yang hidup itu. Ada pilihan di sana. Ini yang saya maksudkan adalah ibadah yang didasari dengan hati yang tulus, ikhlas. Artinya bahwa kalau seseorang tulus beribadah kepada Allah Yahweh itu, umat Israel tidak memikirkan lagi Allah yang lain ini, Allah asing, Allah di seberang sungai Efrat. Enggak. Tetapi kalau seorang yang tulus, dia akan satu arah, satu tujuan. Allah Yahweh yang saya sembah. Aku akan beribadah kepada Tuhanku. Makanya di akhir di ayat yang ke-15 itu, Yosua dengan tegas berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah Yahweh itu. Aku, Yosua dan seisi rumahku, entah itu neneknya, kakeknya, mamanya, papanya, cucu-cucunya, ponakan-ponakannya, kerabat-kerabat, dan semuanya, itu yang maksudkan seisi rumah. Semuanya menyembah kepada Allah. Artinya bahwa ini tidak ada tuntutan apapun, tetapi dari hati yang tulus, yang ikhlas, aku akan menyembah kepada Allah. Pilihan inilah yang diperhadapkan kepada umat Israel, supaya bisa memilih. Tetapi ingat, peristiwa di sebelumnya sudah diceritakan. Mereka bisa memilih. Dalam pilihan itulah bisa terlihat seseorang beribadah dengan tulus atau tidak. Dalam pilihan itu, seseorang bisa dilihat apakah beribadah dengan ikhlas atau tidak. Seringkali ya, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam setiap persekutuan. Apalagi hari Minggu ini, mau Mekah, mau ke sawah, atau mau ibadah. Itu pilihan. Mau bapancing, mau tidur, atau ibadah. Itu pilihan juga. Kadangkala memang kita sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ibadah online, ibadah serba di handphone, ibadah serba di YouTube. Kita bisa diperhadapkan dengan pilihan. Mau pakai data beli pulsa di FB, main game, atau data untuk beribadah. Kami kalau ibadah di online Pak tidak ada data. Tapi anak-anak main game ada data. Coba. Kami Pak kalau tidak ada data, besar sekali biayanya. Tapi Facebook aktif terus. Bahkan Instagram aktif terus. Itu yang saya bilang bahwa ketulusan dan keikhlasan biasanya bisa dilihat ketika diperhadapkan dalam sebuah pilihan. Mau pilih yang A atau B atau C. Pilihan inilah juga yang terjadi bagi orang Israel. Tetapi Yosua tegas, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, bukan Allah asing itu. Saat ini juga pilihan itu ada di depan kita. Saat ini juga pilihan itu ada diperhadapkan dengan kita. Kalau
Kalau kita begitu tulus menyembah Allah, kita tulus beribadah kepadanya, apapun itu tuntutan dalam sebuah pelayanan, kita tidak pernah akan keberatan. Karena ibadah yang benar adalah ibadah yang didasari dengan hati yang tulus. Pilihan, mau mancisi, merokok, atau mau ibadah. Itu pilihan. Tidak ada data, Pak. Mancisi bisa beli saguer kok. Merokok juga bisa beli rokok kok. Di mana? Dari situlah kita bisa melihat keikhlasan dan ketulusan kita untuk datang kepada Allah yang hidup itu. Keberatan-keberatan apa lagi yang harus kita perdebatkan? Keberatan-keberatan apa lagi yang harus kita ungkapkan? Kita harus kembali kepada poinnya. Ibadah yang benar harus didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tidak ada keberatan. Kalau tulus tidak ada tuntutan. Kalau tulus tidak ada hal lain yang boleh mengganggu. Kalau tulus beribadah kepada Allah, harus juga fokus menyembah kepada Dia. Ibadah yang benar adalah ibadah yang didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Kedua, ibadah yang didasari dengan hati yang tulus ikhlas. Dan yang ketiga, ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan dengan setia. Kata terakhir di ayat yang ke-14 itu. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Dan setia. Ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Ayat 16 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ini pernyataan umat Israel. Setelah menjawab pilihan tadi, 3 pilihan itu, mereka menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Mereka memilih Allah Yahweh itu. Mereka beribadah kepadanya. Kami beribadah kepada Allah kami, Allah Yahweh itu, tidak kepada Allah asing itu. Ini pernyataan mereka bagi Yosua dan bagi Allah, sehingga di sana dikatakan kamulah saksinya. Bahkan saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 25, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua ayat yang ke-27. Kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Saudaraku, inilah iman yang dinyatakan oleh umat Israel kepada Tuhan kami beribadah. Bahkan kesetiaan umat Israel terbukti kalau kita memperhatikan ayat 29 sampai ayat ke-33. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun. Matilah Yosua yang menceritakan kebesaran Tuhan itu. Hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Sera yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Inilah kesetiaan. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Jadi setelah Yosua para tua-tua masih hidup, orang Israel masih menyembah Allah, tetap menyembah Tuhan. Bahkan selanjutnya, dan yang mengenal segenap dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Orang yang hidup yang diceritakan kisah ini. Kisah yang diceritakan oleh Yosua tadi
sampai di tanah Kanaan itu, bagaimana Allah memimpin umatnya, mereka masih menyembah Tuhan. Inilah juga kesetiaan. Ayat 31, orang Israel. 2, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor. Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Bangsa Israel tetap menyembah Allah dengan setia. Jadi saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa maksudnya ini? Dari ketika Yosua, di zaman Yosua masih hidup, menceritakan peristiwa sampai pada kematiannya. Artinya bahwa kesetiaan kita menyembah Allah, kesetiaan kita bersekutu dengan Allah yang benar, kesetiaan ketika kita beribadah kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus adalah dari hidup sampai pada kematian. Itulah kesetiaan kita menyembah Allah. Mengapa diceritakan ini dari hidup kematian, dari tua-tua yang mengenal sampai mereka mati orang Israel tetap beribadah? Artinya bahwa semua orang Kristen, semua orang percaya yang mengenal, yang mendengar, yang menyaksikan akan kebesaran Allah seharusnya tetap setia dalam persekutuan, dalam kondisi apapun, dalam peristiwa apapun, dalam situasi apapun dia tetap setia dari hidupnya bahkan sampai pada kematiannya. Itulah ibadah yang dilakukan dengan setia. Saudaraku, saya merenungkan ketika negara Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Dari bulan lalu saya memikirkan bagaimana kehidupan orang percaya yang ada di sana. Bagaimana orang Kristen yang ada di sana. Tetapi saudaraku, saya mencoba membuka, bahkan membrowsing di internet. Dan memang ada berita yang saya dapati dan sebuah kesaksian, dan itu belum banyak diekspos, ya, belum ditahu orang pada umumnya. Bahwa dalam situasi dan peristiwa itu, orang-orang percaya di sana tetap bersekutu dengan Tuhannya. Inilah kesetiaan. Di mana kota atau negara itu yang sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus lagi. Segala hal yang boleh dibuat sebuah aturan untuk mengerahkan orang kepada Allah asing, Allah lain. Tetapi dalam situasi itu, orang-orang percaya di sana tetap setia beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita ada dalam keadaan baik-baik saja. Saya memperhatikan dan melihatnya COVID-19 ini tidak membuat kita tidak bisa bergerak. Saya melihat hanya COVID-19 hanya membuat kita terpisah saja. Tidak bisa berjumpa, tidak bisa berkumpul. Masih adakah Allah bagi kita untuk tidak setia kepada Allah? Masih ada alasankah bagi kita untuk tidak memuji Dia? Masih adakah alasan bagi kita untuk meninggalkan persekutuan? Bagi saya enggak ada. Virus ini hanya memisahkan kita secara sosial, tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Setialah kepada Tuhan. Beribadahlah dengan setia, bersekutulah dengan setia. Setiap Rabu kita berdoa bersama-sama. Setialah dalam setiap persekutuan. Apalagi yang membuat kita tidak setia dengan Tuhan? Uang? Firman-Nya sudah jelas berkata, Tuhanlah yang memberkati engkau. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
seorang Kristen yang sejati, keluarga Kristen yang sejati, seharusnya beribadah yang benar itu adalah beribadah yang menyembah kepada Allah yang benar. Dan ibadah yang benar itu harus didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Ibadah yang benar itu harus didasari dengan hati yang tulus, ikhlas. Tidak ada tuntutan di sana. Dan ibadah yang benar harus dilakukan dengan setia. Dari sekarang engkau hidup sampai pada engkau mati. Setia mengiring Kristus, menyembah Allah yang benar itu. Mari kita berdoa.